Halal itu biasanya dikaitkan dengan halalan thayyibah. Ada halal, zatnya secara syar'i, secara nas yang turun dari langit itu diperbolehkan. Ada yang thayyib. Thayyib itu baik, maksudnya tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping. Bukan sesuatu yang jijik. Contoh, pernah terjadi di zaman Nabi ketika beliau safar. Ya, kemudian beliau bersinggah di suatu tempat, suatu kaum menemukan dop. Dop itu apa? Dop itu kalau sekarang itu mirip-mirip biawak, tapi biawak gurun. Beliau ditanya oleh kaum ini boleh tidak dimakan? Beliau diam. Ya, beliau jawabannya cuma seperti ini. Hewan ini adalah sesuatu yang tidak kami temukan di kaum kami, tapi beliau tidak melarang untuk mengkonsumsi. Ya. Jadi karena itu tidak ada di kaumnya beliau di Quraisy, ini kan luar wilayah. Ketika beliau safar, beliau tidak makan. Tapi bukan berarti ketika beliau tidak makan itu haram. Karena ini adalah sesuatu yang tidak kami temukan di kaum kami. Jadi hukumnya ya hukum asalnya mubah. Kalau ada efek samping, nah berarti ini tidak thayyib. Ya tidak thayyib. Makanan yang halal boleh dikonsumsi. Contoh apa ya? Jeroan. Nah, jeroan itu kan halal. Jeroan sapi ya Pak ya, dari hewan yang halal. Jenengan kolesterolnya tinggi. Ya. Jadi kalau habis makan tengkleng, itu kayak gempa bumi. Deng 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 deng. Ini halal, tapi tidak thayyib Pak. Habis itu langsung ke klinik, cek, jebret, wah kolesterolnya tinggi. Pak, stop. Kalau enggak, jenengan tumbang, bisa ambruk. Nah itu enggak thayyib. Padahal itu halal. Jadi halal itu terkait dengan zatnya yang diturunkan nas secara khusus. Thayyib itu dari sisi kesehatan bisa, jijik dan tidaknya itu bisa. Makanan itu halal. Nyun sewu. Kalau jenengan disodorin kayak tadi, daging biawak, jijik enggak? Jijik, berarti enggak usah dimakan. Ada sesuatu yang enggak lazim juga dikonsumsi. Kelinci itu halal loh Pak. Tapi kalau kita nggak biasa makan daging kelinci, gimana sih rasanya? Agak-agak jijik. Atau sesuatu yang halal itu apabila dimakan menimbulkan penyakit. Ya semacam tadi contohnya. Ya jeroan, terus yang kolesterolnya tinggi, bebek bakar. Masya Allah, itu enak Pak. Wah, enak itu. Tapi kalau menimbulkan madorot dalam jangka panjang, hukumnya tidak langsung berubah jadi haram. Lebih baik dihindari. Ini tidak thayyib. Makanan yang baik itu adalah halal secara zatnya, cara mendapatkannya, karena itu langsung wahyu yang memerintahkan. Thayyib, tidak ada efek samping ketika dikonsumsi. Air putih, teh. Teh ini kan halal. Tapi nyun sewu, kalau jenengan bikin teh, gelasnya segini, gulanya setengah gelas, dan jenengan penderita diabetes, ini tidak thayyib. Nanti jadi masalah nanti, ya. Jangka panjangnya, masuk bikin teh, gelasnya segini, gulanya setengah. Itu manisnya kebangetan itu, manis kebangetan lagi, manis banget. Ini kalau dikonsumsi jangka panjang tidak thayyib jamaah. Jadi thayyib itu kaitannya dengan efek samping yang ditimbulkan. Ustadz, saya darahnya gulanya normal Ustadz. Boleh enggak Ustadz konsumsi segini gulanya Ustadz? Ya boleh-boleh saja, tapi jangan tiap hari. Kasihan ginjalnya nanti jebol. Minuman Penter jamaah, saya sebut merek. Penter itu ada minuman bocah itu, anak-anak itu yang warnanya macam-macam itu. Ukurannya kayak aqua gelas.
Ini bisa menjadi tidak toyib karena kalau dikonsumsi dalam jangka panjang kena itu ginjal. RSCM itu sudah banyak orang yang cuci ginjal sama. Ya gara-gara minuman-minuman yang seperti itu. Minuman-minuman yang tidak toyib. Malah kalau membahayakan dari awal itu kategorinya bisa menjadi haram karena sebab ya menimbulkan sesuatu yang bermadorot. Bukan karena zatnya. Kalau zatnya unsur-unsur semuanya itu bahan-bahannya dari yang halal, nah, tidak ada soal sebenarnya. Tapi dia tidak toyib seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC.